Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Iris. Kali ini Pak Iris akan membahas materi IPS kelas 7 semester genap bab 4 yang B, kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Part 4 ini lengkap ya. Peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita bahas. Tujuan setelah menonton video ini, yang pertama, dapat menjelaskan perbedaan candi Hindu dan Buddha. Kedua, dapat menjelaskan contoh candi Hindu dan Buddha di Indonesia. Ketiga, dapat menjelaskan pengertian dan contoh gapura. Empat, dapat menjelaskan pengertian dan contoh pertirtaan. Kelima, dapat menjelaskan perbedaan arca Hindu dan Buddha. Keenam, dapat menjelaskan pengertian dan contoh kitab atau kakawin Hindu-Buddha. Ketujuh, dapat menjelaskan contoh upacara keagamaan. Yuk kita bahas satu-satu. Perbedaan candi Hindu dan Buddha. Pertama, dari fungsinya, candi Buddha untuk tempat ibadah, candi Hindu makam raja-raja, bentuk puncak stupa, sedangkan candi Hindu ratna, arca Buddha, sedangkan candi Hindu adalah Trimurti. Bentuk tambun, candi Hindu ramping, arah pintu utama, candi Buddha ke timur, candi Hindu ke barat. Bahan pembuatan, candi Buddha batu andesit, sedangkan candi Hindu batu merah. Bagian bangunan dan filosofinya, candi Buddha ada 3 bagian, yaitu Kama Datu, Rupa Datu, dan Arupa Datu. Sedangkan candi Hindu 3 bagian juga, yaitu Burloka, Burvaloka, dan Swarloka. Berikut peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama adalah Candi Hindu. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Ini ada di Sleman, DIY tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan, Kerajaan Mataram kuno. Yang kedua, Candi Jago atau Jajagung di Malang, Jatim, 1268 Masehi pada masa Kerajaan Singosari. Yang ketiga, Candi Gedong Songo di Semarang, Jawa Tengah, tahun 927 Masehi, masa Kerajaan Mataram kuno. Berikutnya, Candi Cangkuang di Jawa Barat, abad ke-8 Masehi pada masa Kerajaan Sunda. Kelanjutannya, Candi Hindu, Candi Sukuh, Karanganyar, Jateng atau Jawa Tengah dibuat abad 15 Masehi pada masa Kerajaan Majapahit. Ada juga Candi Panataran di Blitar, Jatim tahun 1200 Masehi pada masa Kerajaan Kediri. Berikutnya ada Candi Canggal atau Gunung Wukir di Magelang, Jawa Tengah tahun 732 Masehi pada masa Kerajaan Mataram kuno. Dan Candi Gunung Sari di Magelang, Jawa Tengah abad ke-6. Berikutnya Candi Buddha. Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah tahun 750 sampai 800 Masehi pada masa Kerajaan Mataram kuno dinasti Sailendra, yaitu Raja Samaratungga. Berikutnya ada Candi Muara Takus di Kampar di Riau, abad 9 Masehi pada masa Kerajaan Sriwijaya. Ada Candi Mendut di Magelang, Jawa Tengah tahun 824 Masehi dinasti Sailendra, Raja Indra. Dan Candi Bahal Padang Lawas di Sumatera Utara, abad 11 Masehi pada masa Kerajaan Sriwijaya. Masih Candi Buddha, Candi Palausan di Jawa Tengah pada abad ke-9 Masehi, masa Kerajaan Mataram kuno, yaitu Rakai Pikatan. Berikutnya ada Candi Muara Jambi di Jambi, abad 7 Masehi, masa Kerajaan Sriwijaya. Berikutnya Candi Sewu di Klaten, Jateng, abad 8 Masehi atas perintah Raja Rakai Panangkaran yang beragama Hindu, masa Kerajaan Mataram kuno. Jadi walaupun Rakai Panangkaran adalah beragama Hindu, tetapi pengaruh Sailendra juga masih kuat, sehingga sebagai bentuk toleransi dibuatkan Candi Sewu. Berikutnya Candi Banyunibo di Sleman, Yogyakarta, abad ke-9 pada masa Kerajaan Mataram kuno. Yang B, Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Berikutnya, gapura ada yang beratap,
dan berdaun pintu. Ada juga yang menyerupai candi yang terbelah dua. Contohnya di sini ada Gapura Uringin Lawang di Trawulan, peninggalan kerajaan Majapahit. Nah, ini Gapura Uringin seperti candi yang terbelah dua. Berikutnya ada yang C, petirtaan. Petirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana. Misalnya petirtaan Tirta Empul dan Jolotondo di Bali. Ini gambar Tirta Empul yang dianggap sebagai air suci. Kemudian ada Jotolondo juga dianggap air suci oleh agama Hindu di Bali. Yang D, patung atau arca. Patung Hindu umumnya berbentuk dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Semisal Raja Erlangga berbentuk patung Dewa Wisnu yang menunggang Garuda, dan patung Kendedes dalam wujud dewi, ya, Presna Paramita. Kalau patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gotama sendiri. Namun beberapa posisi, semisal sikap Dhyana Mudra atau sikap tangan sedang bersemedi. Kita lihat gambarnya. Ini patung Raja Erlangga. Kemudian ini adalah patung Kendedes, mudra atau sikap tangan Sang Buddha. Perhatikan di sini ada gambar di Candi Borobudur. Posisi tangannya ini adalah di tengah. Berarti ini Dayani Buddha Wairocana Dharma Cakra Mudra, artinya memutar roda Dharma ini di tengah. Kemudian posisi timur, ini tangannya ke bawah ya. Berarti yang ini Dayani Buddha Asobya Bumis Parsa Mudra, memanggil bumi sebagai saksi. Berarti ini timur. Ada juga yang di barat sebagai meditasi, tangannya seperti ini. Kemudian yang utara, tangannya menunjuk ke utara, terbuka ya. Ini menenangkan, artinya tenang, harus sabar. Kemudian ke selatan, tangannya terbuka ya. Kalau ini kan tertutup, yang timur. Kalau yang selatan terbuka, Dhyani Buddha Ratna Swambawa Vara Mudra, artinya memberi berkah. Ya, ini adalah ke selatan arahnya. Yang E, relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief melukiskan suatu cerita, seperti cerita Ramayana ada di dinding Candi Prambanan dan cerita riwayat hidup Sang Buddha di Candi Borobudur. Ini contoh relief di Candi Prambanan, kisah Ramayana. Kemudian ada relief di Candi Borobudur tentang riwayat hidup Sang Buddha. Yang F, prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau suatu peristiwa, seperti prasasti Ciareten, Canggal, sama Talang Tuo, Kota Kapo, dan lainnya. Ini seperti prasasti Ciareten gambarnya ya, telapak kaki Purnawarman. Untuk prasasti bukti-bukti ini ada di part 2 dan 3 lengkap ya, silakan lihat di channel Pak Iris. Kemudian yang G, kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Seperti peninggalan Hindu atau Kakawin, ada Kakawin Bharatayuda dari Empu Seda dan Empu Panulu, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Ini gambar tentang Kakawin Bharatayuda tahun 1079 Saka atau 1157 Masehi, tentang bagaimana kerajaan Kediri ya, yang dulu Erlangga membagi dua. Silakan ada di part 3 ya, di Kediri ini, perang saudara. Kemudian ada Kakawin Negara Kertagama tahun 1287 Saka atau 1365 Masehi karya Empu Prapanca. Ini sudah dibukukan terjemahan ya. Ini juga terjemahan Kakawin. Kemudian terakhir adalah Kakawin Sutasoma Empu Tantular tahun 1389 Masehi yang memuat tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sudah ada bukunya ini, terjemahannya. Dan yang terakhir yang H, upacara keagamaan. Contoh ngaben dan kesodo. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah pada masyarakat Hindu di Bali. Kesodo adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Tengger di Jawa Timur.
Kesodo merupakan upacara persembahan sesaji ke kawah Gunung Bromo. Ini contoh upacara ngeben di Bali. Kemudian upacara kesodo di Gunung Bromo, Jawa Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.